Halo Sobat Guru, apa kabar nih? Selamat datang di channel saya yang sesat ini. Makasih banget udah luangin waktu untuk klik dan tonton video saya ini. Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng 10 soal pretest UKM PPG asli yang saya peroleh khusus untuk guru kelas SD. Soal-soal yang kita pilih ini, dijamin bakal bikin otak kita semua kerja keras. Jangan sampai ketinggalan ya, kasihan nanti gak dapat poin pentingnya. Sebelum kita mulai, saya berdoa semoga semua guru-guru yang lagi berjuang untuk memperoleh sertifikasi bisa lolos pretest dan UKM PPG. Amin, yuk, tanpa berlama-lama lagi, cus kita mulai sekarang. Siswa yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Alasan yang mengemuka adalah untuk mempermudah dan mengurangi biaya transportasi. Pada sisi lain terdapat pelanggaran aturan berlalu lintas, yakni siswa yang membawa kendaraan umurnya belum 17 tahun sehingga tidak memiliki SIM. Pendekatan yang dilakukan guru membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah A. Menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah, B. Membuat klub pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4, C. Menahan kendaraan roda 2 atau 4 bagi siswa yang tidak memiliki SIM, D. Menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM, E. Mengajukan permohonan dispensasi kepemilikan SIM bagi siswa. Pertanyaan ini meminta Anda untuk mempertimbangkan pendekatan terbaik dalam mendidik siswa tentang tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan SIM. Mari kita periksa setiap opsi. A. Menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah. Ini mungkin tidak efektif karena tidak menyelesaikan masalah fundamental, yaitu beberapa siswa mungkin belum cukup umur untuk memiliki SIM. B. Membuat klub pengguna kendaraan roda 2, roda 4 ini bisa membantu siswa belajar tentang tanggung jawab berkendara, tetapi tidak secara langsung membahas permasalahan SIM. C. Menahan kendaraan roda 2 atau 4 bagi siswa yang tidak memiliki SIM. Ini bisa membuat siswa sadar akan konsekuensi tidak memiliki SIM. Tetapi pendekatan ini bisa dianggap keras dan tidak mendidik siswa tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. D. Menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. Opsi ini tampaknya paling tepat karena membantu siswa memahami pentingnya SIM, mengapa dibutuhkan, dan konsekuensi hukum jika mereka mengendarai kendaraan tanpa SIM. E. Mengajukan permohonan dispensasi kepemilikan SIM bagi siswa. Ini tidak akan membantu siswa belajar tentang tanggung jawab berkendara dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah D. Menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang SIM dan aturan lalu lintas, tetapi juga mengerti pentingnya patuh pada hukum dan mengambil tanggung jawab sosial mereka sebagai pengendara. Hasil ulangan harian IPS kelas 4 SD Riang Gembira untuk materi, keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam, menunjukkan bahwa siswa yang berhasil mencapai ketuntasan belajar hanya 42,3%. Pak Danang sebagai guru kelas telah mencari upaya untuk meningkatkan nilai siswa dengan mengoptimalkan penyampaian materi menggunakan metode ceramah bervariasi. Akan tetapi upaya tersebut belum mampu memperoleh hasil yang optimal. Cara lain yang dapat dilakukan Pak Danang adalah A. Memberitahu orang tua untuk membimbing siswa di rumah, B. Meminta siswa belajar berkelompok sesuai kedekatan lokasi rumah, C. Memberikan latihan soal yang lebih banyak pada siswa yang belum tuntas, D. Melakukan remedi dan pengayaan sampai mencapai 75% siswa yang tuntas, E. Memberikan pembelajaran pendampingan remedial kepada siswa yang belum tuntas. Soal ini menanyakan strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh Pak Danang untuk meningkatkan persentase ketuntasan belajar siswa di kelasnya. Mari kita periksa setiap pilihan. A. Memberitahu orang tua untuk membimbing siswa di rumah. Meskipun keterlibatan orang tua adalah bagian penting dari pendidikan anak, ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk membantu siswa dalam materi tertentu. B. Meminta siswa belajar berkelompok sesuai kedekatan lokasi rumah. Meskipun belajar berkelompok bisa efektif, lokasi rumah mungkin bukan faktor yang paling relevan dalam pembentukan kelompok belajar yang efektif. C. Memberikan latihan soal yang lebih banyak pada siswa yang belum tuntas. Meskipun latihan bisa membantu, tetapi jika siswa tidak memahami materi dengan baik, latihan tambahan mungkin tidak akan sangat membantu.
D. Melakukan remedi dan pengayaan sampai mencapai 75% siswa yang tuntas. Pendekatan ini tampaknya paling komprehensif dan berfokus pada pencapaian tujuan. Remedi akan membantu siswa yang kesulitan, dan pengayaan akan membantu siswa yang sudah tuntas untuk lebih lanjut mengembangkan pemahaman mereka. E. Memberikan pembelajaran pendampingan remedial kepada siswa yang belum tuntas. Meskipun ini mungkin membantu siswa yang kesulitan, pendekatan ini tidak memberikan dukungan tambahan untuk siswa yang sudah tuntas. Berdasarkan analisis ini, jawaban yang paling tepat tampaknya adalah D. Melakukan remedi dan pengayaan sampai mencapai 75% siswa yang tuntas. Metode ini memastikan bahwa semua siswa, baik yang sudah mencapai ketuntasan maupun yang belum, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam materi tersebut. Tepat pukul 7 bel berbunyi, anak-anak berlarian mengisi barisan untuk memasuki ruangan kelas. Seperti biasa, Ibu Diah mengucapkan salam yang disambut serempak oleh anak-anak. Sambil berdiri, Ibu Guru meminta mengeluarkan buku PPKN untuk dibaca. Selanjutnya, Ibu Guru memulai pelajaran dengan menuliskan materi di papan tulis dengan tema Persatuan dalam Perbedaan dan subtema Hidup Rukun dalam Perbedaan. Ibu Guru menugaskan siswa mencatat materi yang ditulis di papan tulis, kemudian meminta siswa menjawab soal-soal yang ada pada buku teks. Sesekali Ibu Guru berdiri di depan siswa dan memperhatikan siswa yang menjawab soal, selebihnya duduk di kursi sambil mengerjakan pekerjaan lain. Baru kemudian menyampaikan pertanyaan kepada siswa. Siapa yang tahu arti hidup rukun? Apa yang dimaksud dengan perbedaan? Bukan jawaban yang didapat, tetapi beberapa siswa terlihat mengobrol, tertawa, dan beberapa siswa lainnya bermain sendiri-sendiri. Ibu Guru memerintahkan siswa membaca ulang buku teks. Dari kasus di atas, tampak ada masalah yang dapat diidentifikasi sebagai kekurangan dan kelemahan guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu A. Guru tidak menyadari adanya masalah karena dapat memerintahkan siswa belajar ulang melalui soal latihan yang harus dikerjakan di rumah. B. Guru tidak melakukan penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran sehingga tidak menampilkan yang terbaik. C. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas dan pengembangan media stimulus, namun nampak menjadi kelemahan metodologis. D. Guru tidak mempersiapkan metode dan media pembelajaran yang diperlukan untuk menarik perhatian dan minat belajar siswa. E. Guru sulit mengkondisikan siswa karena sedang ada dalam masa bermain. Dalam kasus ini, tampak bahwa masalah utama adalah guru tidak mampu mempertahankan konsentrasi dan partisipasi siswa selama pelajaran. Oleh karena itu, penekanan terbesar harus diletakkan pada bagaimana guru dapat merancang dan menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif untuk siswa. Mari kita periksa pilihan. A. Guru tidak menyadari adanya masalah karena dapat memerintahkan siswa belajar ulang melalui soal latihan yang harus dikerjakan di rumah. Meskipun memberikan latihan di rumah dapat membantu siswa memahami materi, hal ini tidak menyelesaikan masalah kurangnya konsentrasi dan partisipasi selama pelajaran. B. Guru tidak melakukan penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran sehingga tidak menampilkan yang terbaik. Penilaian sikap siswa adalah penting, namun tidak langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam skenario ini. C. Guru sudah melakukan pengkondisian kelas dan pengembangan media stimulus, namun nampak menjadi kelemahan metodologis. Pernyataan ini agak tidak jelas dan tidak spesifik tentang masalah yang dihadapi. D. Guru tidak mempersiapkan metode dan media pembelajaran yang diperlukan untuk menarik perhatian dan minat belajar siswa. Pilihan ini tampaknya mencakup masalah yang paling relevan dalam skenario ini. Guru perlu merancang dan menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif untuk siswa. E. Guru sulit mengkondisikan siswa karena sedang ada dalam masa bermain. Meski kondisi ini mungkin mempengaruhi partisipasi siswa, hal ini bukan fokus utama dalam skenario ini. Berdasarkan penjelasan di atas, pilihan D tampaknya menjadi jawaban yang paling tepat. Dalam hal ini, metode dan media yang lebih menarik dan interaktif mungkin akan membantu mempertahankan perhatian siswa dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pelajaran. Pantai yang membentang di Kecamatan Kuta, Provinsi Bali terus-menerus diancam abrasi. Sejumlah pihak khawatir, pantai-pantai ini akan hilang dalam beberapa dekade mendatang. Faktor-faktor yang memicu bencana abrasi di kawasan pesisir Kuta Bali adalah A. Adanya kebijakan regulasi tentang RT/RW kawasan pesisir yang kurang mendapatkan dukungan secara memadai dari masyarakat. B. Faktor cuaca ekstrim.
dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pesisir yang tidak berbasis pada Sustainable Development Goal. C. Pengembangan destinasi wisata pantai yang kurang menghiraukan prinsip-prinsip pembangunan berbasis ekonomi. D. Kuatnya aliran air yang menyebabkan cepatnya proses pengikisan yang terjadi secara alami dalam sepanjang tahun. E. Fenomena alam yang sulit dihindari oleh manusia, namun dapat disikapi dengan pola kehidupan berbasis lingkungan lestari. Soal ini meminta Anda untuk menentukan faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap abrasi di kawasan pesisir Kuta, Bali. A. Adanya kebijakan regulasi tentang RT/RW kawasan pesisir yang kurang mendapatkan dukungan secara memadai dari masyarakat. Meskipun dukungan masyarakat penting untuk keberhasilan kebijakan, pilihan ini tidak secara langsung mencakup faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap abrasi. B. Faktor cuaca ekstrim dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pesisir yang tidak berbasis pada Sustainable Development Goal. Pilihan ini mencakup beberapa faktor penting yang berkontribusi terhadap abrasi, yaitu cuaca ekstrim, yang dapat menyebabkan peningkatan erosi, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan di kawasan pesisir, yang dapat merusak ekosistem alami dan meningkatkan kerentanan terhadap abrasi. C. Pengembangan destinasi wisata pantai yang kurang menghiraukan prinsip-prinsip pembangunan berbasis ekonomi. Meski relevan, pilihan ini tidak sepenuhnya menjangkau lingkup permasalahan. Pengembangan yang tidak berkelanjutan dapat menjadi faktor, tetapi penekanan pada prinsip-prinsip pembangunan berbasis ekonomi tampaknya membatasi pandangan. D. Kuatnya aliran air yang menyebabkan cepatnya proses pengikisan yang terjadi secara alami dalam sepanjang tahun. Meski pengikisan alami dapat berkontribusi pada abrasi, namun biasanya bukan satu-satunya faktor penentu dalam kasus abrasi yang parah. Fenomena alam yang sulit dihindari oleh manusia, namun dapat disikapi dengan pola kehidupan berbasis lingkungan lestari. Pilihan ini tidak secara langsung mencakup faktor-faktor yang berkontribusi terhadap abrasi dan cenderung bersifat umum. Berdasarkan analisis di atas, jawaban yang paling tepat tampaknya adalah B. Faktor cuaca ekstrim, dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pesisir yang tidak berbasis pada Sustainable Development Goal. Perhatikan gambar organ Cakjum di bawah ini. Ternyata organ tersebut tidak berfungsi normal. Sebaiknya Cakjum sangat membatasi konsumsi A. Telur, B. Daging, C. Susu segar, D. Mangga, E. Kedelai rebus. Gambar tersebut adalah pankreas. Pankreas adalah organ yang memainkan peran penting dalam pencernaan dan produksi insulin, hormon yang mengendalikan kadar gula darah. Jika pankreas Cakjum tidak berfungsi normal, ini dapat berarti ia memiliki masalah dengan pencernaan atau pengendalian gula darah, atau keduanya. Dalam kasus ini, diet Cakjum harus dikendalikan untuk mencegah perburukan kondisi tersebut. Pilihan makanan dalam pertanyaan ini adalah A. Telur. Sebagai sumber protein, telur tidak secara langsung mempengaruhi fungsi pankreas. B. Daging. Daging, tergantung pada lemak yang ada di dalamnya, bisa menjadi beban bagi pankreas, tetapi tidak sebanyak makanan tinggi gula. C. Susu segar. Susu segar adalah sumber protein dan kalsium, dan tidak langsung mempengaruhi fungsi pankreas. D. Mangga. Mangga adalah buah yang mengandung gula alami yang cukup tinggi. Jika Cakjum memiliki masalah dengan pengendalian gula darah, ia mungkin perlu membatasi konsumsi buah-buahan yang manis seperti mangga. E. Kedelai rebus. Kedelai rebus merupakan sumber protein dan serat dan tidak langsung mempengaruhi fungsi pankreas. Jadi, berdasarkan informasi ini, jawaban yang paling mungkin adalah D. Mangga. Asumsi jika pankreas tidak mampu mengendalikan gula darah dengan baik karena kerusakan pada sel beta yang memproduksi insulin. Kasus tewasnya Pak Budi, Ahmad Budi Cahyono, pendidik di SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, awal Februari 2018, di tangan siswanya menjadi tamparan telak bagi dunia pendidikan. Profesi guru yang seharusnya perlu dihormati dan merupakan tokoh penting dalam pembentukan peradaban bangsa dibunuh oleh siswanya sendiri. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk permasalahan dalam memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma A. Kesopanan, adat, hukum, B. Hukum, adat, agama, C. Agama, adat, kesopanan, D. Kesopanan, agama, hukum, E. Kesusilaan, kesopanan, adat.
Peristiwa tragis ini melibatkan pelanggaran berbagai norma yang berlaku di masyarakat, termasuk norma kesopanan, menghargai dan menghormati orang lain, termasuk guru, norma agama, banyak agama melarang kekerasan dan pembunuhan, dan norma hukum, hukum secara jelas melarang kekerasan fisik dan pembunuhan. Sementara itu, norma adat biasanya mencakup tradisi dan tata cara lokal yang mungkin atau mungkin tidak berhubungan dengan kekerasan atau penghormatan terhadap guru. Oleh karena itu, penekanan pada adat mungkin kurang relevan dalam konteks ini dibandingkan dengan norma kesopanan, agama, dan hukum. Kesusilaan biasanya merujuk kepada etika dan moralitas yang berhubungan dengan perilaku seksual, sehingga tidak sepenuhnya relevan dengan kasus ini. Berdasarkan penjelasan di atas, pilihan yang paling tepat tampaknya adalah D. Kesopanan, agama, hukum. Ini mencakup norma-norma yang paling relevan dan langsung terkait dengan peristiwa tersebut. Untuk mengetahui kemampuan HOTS siswa dalam memahami dampak pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan sehari-hari, maka contoh konstruksi pengembangan item alat evaluasinya adalah A. Mengembangkan pertanyaan dengan opsi jawaban pilihan ganda tingkat tinggi, C4, C5. B. Merumuskan indikator penilaian autentik berbasis HOTS yang dapat dilihat di internet, C. Mengembangkan tugas simulasi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di sekolah, D. Memberikan tugas analisis implementasi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga negara di sekolah, E. Mengembangkan rubrik penilaian karya yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Untuk mengetahui kemampuan HOTS, Higher Order Thinking Skills, siswa dalam memahami dampak pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan sehari-hari, diperlukan penilaian yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta berdasarkan pengetahuan mereka. Berikut analisis pilihan jawaban. A. Mengembangkan pertanyaan dengan opsi jawaban pilihan ganda tingkat tinggi, C4, C5. Meski pertanyaan pilihan ganda dapat menilai HOTS, namun terbatas dalam melihat kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. B. Merumuskan indikator penilaian autentik berbasis OTS yang dapat dilihat di internet. Indikator adalah penting, namun bukan merupakan konstruksi pengembangan item alat evaluasi. C. Mengembangkan tugas simulasi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di sekolah. Tugas simulasi dapat sangat efektif dalam menilai HOTS siswa, karena memerlukan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata dan relevan. D. Memberikan tugas analisis implementasi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga negara di sekolah. Tugas analisis juga dapat efektif dalam menilai HOTS siswa. E. Mengembangkan rubrik penilaian karya yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Meski rubrik penilaian karya penting, namun tidak spesifik memberikan tugas atau item alat evaluasi kepada siswa. Berdasarkan analisis di atas, pilihan C. Mengembangkan tugas simulasi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di sekolah, memungkinkan siswa untuk secara aktif menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang praktis dan realistis. Simulasi memungkinkan siswa untuk mencoba konsep dalam konteks dunia nyata dan memberikan guru kesempatan untuk menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka. Karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra, yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban dan derajat warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah A. Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. B. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. C. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. D. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran yang lebih. E. Semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. Dalam konteks inklusi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama dan adil terhadap pendidikan, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan unik mereka. Dalam situasi ini, mengingat jumlah siswa tunanetra yang besar,
Perlu dipertimbangkan bagaimana sekolah tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan mereka untuk belajar dengan efektif. Berikut analisis pilihan jawaban. A. Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. Meskipun ini mungkin dapat membantu dalam situasi tertentu, tidak semua siswa mungkin memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung siswa tunanetra. B. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. Ini mungkin bertentangan dengan prinsip inklusi, yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar di lingkungan yang sama dengan siswa lainnya. C. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Ini tampaknya pilihan yang paling tepat, karena hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tunanetra memiliki akses terhadap sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. D. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran yang lebih. Meskipun ini mungkin menjadi bagian dari solusi, alokasi anggaran yang lebih saja tidak cukup tanpa strategi dan dukungan yang tepat. Semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. Meskipun penting untuk mendorong pemahaman dan empati, ini saja tidak cukup untuk memastikan bahwa siswa tunanetra memiliki akses terhadap pendidikan yang efektif. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Kebijakan ini mendukung prinsip inklusi dan berfokus pada penyediaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa siswa tunanetra dapat belajar dengan efektif di sekolah tersebut. Bacalah kutipan teks berikut dengan cermat. Dasawisma di tingkat RT di Indonesia sering menjadi instrumen ekonomi bagi keluarga. Dasawisma merupakan kelompok 10-20 rumah yang berdekatan dalam satu rukun tetangga, RT. Dalam dasawisma, para ibu merasakan sejumlah program yang dapat membantu perekonomian keluarga, langsung maupun tidak langsung. Misalnya, arisan, pelatihan memasak dan membuat kue resep baru, dan dana sehat. Dengan arisan, ibu-ibu dapat mengatur uang harian untuk memperoleh dana yang lebih besar. Dengan pelatihan memasak dan membuat kue, ibu-ibu dapat memperoleh resep dan mempraktikannya sehingga masakannya makin bervariasi. Dengan dana sehat, ibu-ibu dapat memanfaatkannya untuk pengobatan ringan seluruh anggota keluarga. Simpulannya, dasawisma sangat berguna untuk keluarga Indonesia. Ditinjau dari isi dan strukturnya, teks di atas termasuk ke dalam jenis teks. A. Prosedur. B. Laporan hasil observasi. C. Cerita ulang. D. Eksplanasi. E. Eksposisi. Dalam menentukan jenis teks, kita harus melihat tujuan dan struktur teks tersebut. Teks tersebut menjelaskan tentang dasawisma, fungsi-fungsinya, dan bagaimana hal itu berpengaruh pada kehidupan keluarga di Indonesia. A. Teks tersebut bukan prosedur karena tidak ada urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. B. Teks tersebut bukan laporan hasil observasi karena tidak ada catatan dari pengamatan langsung atau penelitian. C. Teks tersebut bukan cerita ulang karena tidak merujuk atau menceritakan kembali peristiwa atau kisah. D. Teks tersebut bukan eksplanasi karena tidak menjelaskan tentang proses atau cara kerja dari suatu fenomena. E. Teks tersebut adalah eksposisi karena memaparkan topik secara jelas dan sistematis, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau menjelaskan tentang suatu topik kepada pembaca, dalam hal ini, dasawisma. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E. Eksposisi. Perkembangan iptek yang semakin maju telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat secara global. Apa dampak positif perkembangan iptek bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini dalam konteks percaturan global? A. Kerjasama antar negara di berbagai bidang semakin mudah dan berkualitas. B. Kemudahan dan kerjasama dalam bidang pendidikan antar bangsa semakin maju. C. Persaingan antar negara semakin menajam, tetapi saling menguntungkan. D. Merambahnya perkembangan ilmu pengetahuan terapan secara global. E. Kemudahan komunikasi dan transportasi antar negara semakin maju. Semua pilihan yang diberikan mewakili dampak positif perkembangan iptek bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks percaturan global. Berikut penjelasan singkat dari setiap pilihan. A. Kerjasama antar negara di berbagai bidang semakin mudah dan berkualitas. Teknologi memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih mudah antar negara, sehingga memungkinkan kerjasama di berbagai bidang. B. Kemudahan dan kerjasama dalam bidang pendidikan antar bangsa semakin maju.
Teknologi telah membuka peluang baru dalam pendidikan, seperti pembelajaran online dan kerjasama penelitian antar universitas dari berbagai negara. Persaingan antar negara semakin menajam, tetapi saling menguntungkan. Teknologi bisa meningkatkan persaingan, tetapi juga bisa menciptakan peluang untuk kerjasama dan pertukaran ide yang saling menguntungkan. Merambahnya perkembangan ilmu pengetahuan terapan secara global. Teknologi memungkinkan penyebaran pengetahuan dan ide lebih cepat dan lebih luas, yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, kemudahan komunikasi dan transportasi antar negara semakin maju. Teknologi mempermudah komunikasi dan transportasi, memungkinkan mobilitas yang lebih baik dan pertukaran budaya. Semua jawaban di atas valid tergantung pada konteks pertanyaan atau penekanan pada aspek tertentu dari dampak teknologi. Jika pertanyaan lebih mengarah ke dampak umum perkembangan iptek, maka pilihan A mungkin lebih mencakup karena berbicara tentang kerjasama antar negara di berbagai bidang. Tetapi jika konteksnya lebih spesifik, seperti pendidikan atau komunikasi, maka jawabannya bisa berbeda. Wah, kita sudah sampai di akhir video kita. Semoga video ini bisa membantu Anda semua dalam persiapan untuk pretest PPG dan UKM PPG. Sebelum saya tutup, kalau ada salah kata atau penjelasan dari saya selama video ini, saya minta maaf ya. Saya juga masih belajar dan terbuka untuk kritik serta saran dari Anda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman guru yang lain pejuang sertifikasi. Dan pastinya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajarnya, ingat, kita belajar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak bangsa. Salam pendidikan.